berjaga-jaga menanti kedatangannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa saya ingin supaya kita memahami tema ini. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini berasal dari kata dasarnya jaga, yang artinya bangun, tidak tidur, berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan. Berjaga-jaga artinya tidak tidur semalam suntuk, ataupun bersiap sedia dan harus berhati-hati. Kadang memang tidak kuat dan tidak mampu, namanya manusia. Itulah sebabnya dalam Mazmur mengatakan, penjagamu tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus kita sadari bahwa berjaga-jaga dan menantikan ini, yang datang ini, saya tadi katakan, di kita akan sangat bosan dan juga bisa terlelap. Nah, berjaga-jaga dan menantikan ini sulit. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan dalam ayat yang ke-13. Lanjut. 1, kita baca 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya garis bawahi di sini, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Sudah dijelaskan bahwa mereka ada di situ dan pengantin laki-laki itu akan datang, tapi tidak tahu pastinya kapan, jam berapa. Ya, kalau kita sudah ada janjiannya, jamnya tentu kita akan pergi tepat waktu. Contohnya kalau apalagi yang BPJS, berobat BPJS, ya, kalau 1 minggu kemudian kita harus janji jam berapa, kita urutan ke berapa, supaya tidak kita dari pagi sampai sana nanti sampai dikatakan, oh bapak masih urutan belakang, wah pulang lagi kan gitu. Nah, janjian-janjian begini tentu akan membosankan dan sulit. Dan harus kita lakukan adalah saya jam berapa dan urutan ke berapa, supaya waktu kita datang tidak berlama-lama, langsung giliran kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini bahwa dikatakan sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kata ini juga menceritakan tentang kerajaan surga. Sehingga tepatnya kita tidak tahu, tetapi minggu pertama ada bocorannya gitu ya. Tanda-tandanya sudah diberikan. Tanda-tandanya apa? Dikatakan minggu pertama ada penyesatan. Akan munculnya penyesat. Siapa mereka? Orang-orang terpandang lagi gitu kan, yang dikatakan nabi. Dan juga akan adanya penderitaan dan tekanan demi tekanan, ayat yang ke-6. Dan banyak orang yang murtad, bukan sedikit, banyak orang yang murtad. Akan ada banyak terjadi pengkhianatan, dan juga kerajaan Kristus diberitakan ke seluruh dunia. Dan ini adalah tanda-tandanya. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kalau tanda-tanda ini sudah diberitakan dan sudah kita lihat Injil kerajaan Kristus akan tersebar, maka kita akan memahami waktunya akan tiba. Apa yang dimaksudkan dengan kata tadi? Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Karena kondisi waktu ini tidak pasti, maksudnya kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bijaksana. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga kita diajar untuk bijaksana, menggunakan apa yang ada pada kita, berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa artinya bijaksana?
adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya, akalnya, akal sehatnya, melalui pengalaman-pengalaman yang ia sudah lalui dan juga melalui pengetahuannya. Nah, dalam perumpamaan yang sudah disampaikan kepada kita, makanya ada golongannya. 10 orang gadis ini dikatakan ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Waktu saya pelajari bagian firman Tuhan ini sebenarnya sangat menarik. Orang yang dikatakan gadis 5 yang bodoh ini, saya memperhatikan mereka serius pergi, pemberian diri mereka juga pergi, mereka juga tidak mengacaukan suasana itu. Kenapa? Memang mereka memberi diri mereka, ikut. Ya kalau dia hanya asal kan mungkin dia akan berantakin, apalah gitu kan. Tidak serius. Kalau dia lama datangin, ngapain pengantinnya lama-lama, saya pulang aja deh, ngapain serius sudah di sini gitu. Tetapi kalau saya baca dari ayat firman Tuhan ini, mereka serius. Tidak ada niat jahatnya untuk tidak mendukung pesta perkawinan tersebut. Di pesta perkawinan itu. Tetapi yang jadi persoalannya, sehingga dia disebut bodoh, karena membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Makanya dia dikatakan bodoh. 5 gadis yang bijaksana itu dikatakan mereka bijaksana karena mereka membawa pelita dan membawa guli-guli untuk persediaan minyak. Tidak ada kita melihat di sini dalam bagian firman Tuhan ini, oh memang bodoh, memang mereka ini, mereka pergi bikin persoalan aja, bikin ribet-ribet kan? Tidak. Sampai mereka serius, sampai mereka tertidur untuk menunggu. Tetapi yang jadi persoalannya karena tidak bijaksana. Ada orang yang bukan orang miskin, juga orang yang boleh dikatakan harta kekayaannya banyak, baik. Tapi karena dia tidak bijak, akhirnya jadi ya mungkin melarat, bangkrut. Dan apa lagi ceritanya? Kenapa? Karena tidak bijaksana. Ada orang yang pas-pasan bekerja hanya untuk makan besok, tetapi dinikmati. Kenapa? Bijaksana. Tahu mengatur, tahu apa yang harus dikerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gadis ini dikatakan 5 yang bodoh, 5 yang bijak ini. Persoalannya adalah di sini dikatakan 5 gadis yang bodoh ini. 5 gadis ini tadinya mereka memang sungguh-sungguh pemberian diri mereka, tetapi yang menjadi persoalannya tidak memikir sesuatu hal dengan matang. Di sini dikatakan 5 gadis yang bijaksana itu mereka datang dalam keadaan yang siap, walaupun mereka juga tertidur. Sama-sama mereka karena capek, sama-sama tertidur. Karena mereka sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, tenang aja. Umpamanya pengantinnya datang dan masih ada sisa minyaknya kan, nggak rugi juga, akan dibawa dan akan dipergunakan berikutnya. Tapi ada orang yang maunya pas-pasan gitu ya. Waktu di pas-pasan, waktu dia perhitungkan, sudah mepet waktunya, aduh, sampai enggak ya? Dalam kondisi yang sama, membawa pelita, tetapi persoalannya tidak ada minyak. Nah, waktu mereka berpindah dari posisi itu, pengantinnya datang, tadinya 10, 5-nya kemana? Karena ketaatannya, kesetiaannya, kesabarannya, karena kebijaksanaannya dalam menunggu. Pengantin itu datang, ayo datang. Dikatakan di sini, dia masuk bersama-sama dengan dia dalam suatu perkawinan dan meja, dan dia akan tersenyum. Dikatakan jeripayah itu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, karena berjaga-jaga dan menantikan ini sulit, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari saat
mempelai itu datang untuk menjemput kita. Saat Yesus datang yang kedua kali, yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang bijaksana. Kita memang serius, tapi kita tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Saat kita setia, bijaksana, dan sungguh-sungguh, waktu mempelai itu datang, kita akan bersama-sama dalam satu meja. Ya, firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita dalam kita dimuliakan Tuhan. Mari kita berdoa.